Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alaihi wa ala al-anbiya'i ajma'in afdhalus salati wa azka taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Kita masih dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia, majlisul iman, majlis tafaqquh fid din, majlis yang dinaungi oleh para malaikat, yang Allah turunkan di dalamnya sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu penghapus dosa adalah majlis hadir di majlis al-ilm. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam Kitabul Iman. Di sini kita akan membahas terkait dengan zakat serta urgensinya dan bagaimana kedudukan orang yang meninggalkan zakat di dalam Islam. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan babuz zakati minal Islam. Babuz zakati minal Islam. Bab zakat bagian daripada Islam. Al-Islam yang dimaksud oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari adalah al-iman. Zakat itu adalah bagian daripada al-iman. Jadi kita masih dibawa oleh beliau untuk benar-benar memahami bahwa kalimat iman itu menyeluruh, ya, mencakup seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti ada yang terkait dengan usul, ada namanya furu'. Beliau membawakan ayat di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Imam Bukhari hanya selalu menyajikan kepada kita ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama kita dibangun di atas keduanya, yaitu Al-Quran sama hadis. Karena semuanya wahyu. Di sini beliau membawakan ayat di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka itu diperintahkan, mereka bisa maknanya ahli kitab secara khusus atau seluruh umat manusia atau para nabi. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Syarat keikhlasan hunafa'a. Kalimat hunafa itu maknanya orang yang berpaling atau menyimpang, atau dia selalu berusaha untuk menghindar. Menghindar dari apa? Menghindar dari perbuatan kesyirikan. Hunafa itu adalah orang yang selalu menghindar, berusaha menghindar dari segala sesuatu yang akan menghilangkan agama dia. Makanya kita dapatkan terjemahannya selalu dalam kitab terjemahan, itu dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Millah Ibrahim disebut dengan Al-Hanif karena Nabi Ibrahim selalu berusaha menghindari kesyirikan sekalipun ada di depan mata. Di maknanya seorang muslim itu harus selalu berusaha untuk menghindar, sekalipun ada di depannya jangan ditabrak. Kemudian syahidnya di sini wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan solat. Kita kalau perhatikan Al-Quran itu saat membahas tentang solat itu selalu dikaitkan dengan kalimat iqamah, karena kalimat iqamah dalam bahasa Arab yaitu melaksanakan secara sempurna, melaksanakan solat secara sempurna. Jadi bukan asal-asalan.
Di sana ada al-mustahabbat, ya ada al-arkan, al-wujub, al-wajibat. Ada perkara yang wajib, ada rukun, ada mustahabbat. Nah, semua itu kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Iqamatus shalah, menyempurnakan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, berarti temanya ini terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kelebihan harta sudah di luar kebutuhan dia. Jadi orang miskin tidak terkait dengan bab ini, karena memang di dalam syariat ini semuanya lengkap. Semua lapisan umat manusia, orang Islam itu semua itu dibahas oleh agama kita. Orang miskin ada babnya, orang kaya, orang alim juga ada syariatnya. Kemudian orang jahil, orang awam juga ada, semuanya ada. Jadi tidak ada yang keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat, kalimat az-zakatu itu diartikan dengan an-numu. Arti zakat itu sendiri itu maknanya an-numu, yaitu berkembang, bertambah, berkembang. Itu makna zakat. Kenapa makna zakat diartikan di kemudian hari dengan sesuatu yang bersih, suci? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Kalimat zakat, zakka yuzakki, itu maknanya adalah mensucikan jiwanya. Karena untuk berkembangnya sesuatu yang berkembang itu adalah sesuatu yang selalu bersih. Jiwa yang selalu naik derajatnya, ketakwaannya, yaitu jiwa yang bersih. Kalau jiwa yang kotor, dia tidak akan berkembang. Sama dengan tanaman. Tanaman kalau tidak dibersihin, dia tidak akan tumbuh dengan maksimal, dan hasilnya pun tidak akan memuaskan. Maka dibersihkan dia supaya dia bisa melahirkan buah yang maksimal. Kalimat az-zakat, nah, ini zakat. Kalau saya tanya, kalau ditanya pasti angkat kepala karena persiapannya. Zakat itu termasuk amalan apa zakat? Zakat ini amalan apa? Amalan zahir, amalan lisan, atau amalan hati? Karena cuma 3 itu amalan kita. Amalan lisan, amalan hati, apa amalan zahir? Amalan zahir ya. Jadi amalan zahir, sepakat itu ulama amalan zahir, bukan amalan lisan. Makanya tidak disyaratkan seseorang itu harus mengucapkan. Tidak ada syaratnya, tidak ada dalil mensyaratkan saat menunaikan zakat kita harus ngasih tahu kepada yang diberi ini zakat. Tidak perlu, ya, tidak perlu kita ngasih tahu ini zakat saya. Dan di zaman Nabi juga sama seperti itu. Itu tidak perlu dikasih tahu ini zakat. Jadi tidak menjadi syarat, karena memang zakat itu adalah amalan zahir, bukan amalan lisan, bukan amalan hati. Dia amalan zahir. Nah, sekarang apakah dia termasuk rukun? Karena dia masuk bagian daripada iman. Apakah dia usul atau dia sekedar cabang? Artinya kalau ada orang kaya tidak mengeluarkan zakat hartanya, apakah dia keluar? Kalau kita mengatakan zakat itu dari usul, berarti yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia keluar dari agama, harus taubat untuk mendapatkan kembali level atau identitas sebagai seorang muslim. Tapi kalau kita anggap itu sekedar cabang, furu, orang yang meninggalkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, maka dia tidak keluar dari agama, cuma dia berbuat dosa. Nah, ringkasnya seluruh pembahasan atau aqwal ulama kita membahas, ya, setelah mereka melakukan penelitian dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi serta sejarah para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Nabi, maka disimpulkanlah oleh para ulama rahimahullah, apabila ada orang yang meninggalkan zakat karena juhud itu maknanya dia sudah tahu ada perintah zakat, tapi dia tidak mau menerima syariat itu. Dia mengatakan zakat tidak wajib, namanya juhud, mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah.
Saya yakin semua antum di sini yang hadir sudah pernah mendengar apa itu zakat, ya, wajib bagi si kaya. Nah, kalau ada orang mengingkari, maka ijma semua ulama, ijma. Jadi bukan khilaf lagi, bukan perselisihan. Jadi kalau bukan ranah perselisihan, maka tidak ada tawar menawar, ya, tidak boleh ada lobby-lobby lagi, tidak boleh ada milih-milih. Ijma, sepakat seluruh ulama dari seluruh masa, mulai dari zaman Nabi sampai saat ini, orang yang mengingkari setelah dia tahu ada kewajiban zakat kemudian dia mengatakan zakat tidak wajib, maka ulama sepakat dia keluar dari agama. Dia keluar dari agama. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang tidak mau menunaikan zakat kemudian muqatalah, dia mempersiapkan kekuatan. Dia mempersiapkan kekuatan. Kalau sekedar individual, personal, seorang ada orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya karena dia malas, ya, tapi dia tahu, yakin itu wajib, cuma dia akan malas saja. Kan terkadang ada orang dia tahu itu wajib tapi tidak melaksanakan, malas, atau karena pelit, ya, tidak mau mengeluarkan. Dia tahu zakat itu wajib, tapi dia tidak mau mengeluarkan. Nah, orang seperti ini, ulama mengatakan jumhur, mayoritas itu tidak keluar dari agama dia, selama dia meyakini itu wajib. Cuman karena pelitnya keterlaluan, ya, sampai mendominasi hatinya, akhirnya tidak sanggup dia mengeluarkan zakat. Nah, orang yang seperti ini banyak tidak di kalangan kaum muslim? Banyak, ya. Ini kalau zakat ini ditunaikan sama orang-orang kaya, ini insya Allah sedikit jumlah orang peminta-minta, ya. Cuman banyak orang kaya di kalangan kaum tidak mau mengeluarkan zakatnya, bukan karena dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu itu wajib, tapi sifat pelit itu besar, dan itu banyak di kalangan kaum muslimin. Nah, orang seperti ini ternyata ulama kita mengatakan dia tidak keluar dari agama, cuman dia namanya murtakibil kabir, dia melanggar perbuatan dosa besar. Tapi kalau dia menolak, tidak mau menunaikan zakat sampai siap perang, sampai dia buat kekuatan, ya, kemudian membuat sebuah pasukan. Nah, inilah yang disepakati oleh ulama juga, dia keluar dari agama. Ini yang terjadi di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, mereka ada orang-orang sebagian kaum muslimin tidak mau menunaikan zakatnya, membuat kekuatan. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Ya, alhamdulillah, kayaknya di sini kita tidak ada lah, ya, seperti itu, membuat sebuah kekuatan hanya untuk memerangi siapa yang mau nagih zakat, dia diperangi. Kenapa? Karena ulama itu istimbatnya seperti ini. Kalau sampai orang itu membuat sebuah kekuatan pasukan besar untuk apa? Untuk memerangi orang yang menagih zakat, itu namanya istihlal fi'li. Jadi dia menghalalkan secara perbuatan, sekalipun bukan dengan lisannya dia mengatakan ini zakat itu tidak wajib, tapi dia ini sudah dengan perbuatannya mengatakan zakat tidak wajib, karena dia sampai membuat sebuah pasukan. Tapi kalau dia sekedar personal karena pelit, itu gampang, tinggal diambil paksa oleh pemerintah, oleh khalifah, itu diambil paksa. Kalau ada kaum muslimin tidak mau menunaikan zakatnya karena pelit dan dia tahu itu wajib, maka tinggal diambil paksa, selesai. Jadi sekali dia ikhlas atau tidak, itu tidak butuh keikhlasan. Yang penting dia tertunaikan kewajibannya, maka dia gugur dosanya. Namun jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, orang yang tidak mengeluarkan zakat karena malas atau karena masih hitung-hitungan berat, kemudian kita mendengar dia ternyata tidak keluar dari agama, jangan juga dianggap gampang, karena ancamannya besar. Ancamannya di dalam Al-Quran ada, hadis Nabi banyak. Salah satu dalam Al-Quran ancaman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Ya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya nanti dia akan dijadikan setrika hari kiamat. Fatuqwa biha jibahuhum. Maka yang pertama kali disetrika itu jidatnya ini. Ya, kening alis matanya, jidatnya ini disetrika. Wa junubuhum, kemudian sampingnya ini disetrika,
wa dhuhuruhum, punggungnya. Tiga ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta itu akan dipanaskan pada hari kiamat, dijadikan setrika. Fatukwa biha jibahum. Kemudian jidatnya disetrika. Wa junubuhum. Kemudian sampingnya, pinggangnya, wa dhuhuruhum, dan juga punggungnya. Kemudian dikatakan kepada hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kamu simpan selama hidup. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Silakan kamu rasakan sakitnya. Nah, ulama kita membahas kenapa tiga ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa? Jidatnya, sampingnya sama punggungnya. Karena ini isyarat bahwa ketika orang kaya bertemu orang miskin, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka umumnya yang pertama kali terlintas itu ada tanda dia enggan mau menunaikan zakatnya, itu mengkerut jidatnya, ya, melihat orang miskin. Alias apa? Tidak mau, isyarat tidak senang melihat orang miskin karena dia takut diminta zakat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia maling, miring, tidak mau lihat orang miskin dengan sampingnya. Kemudian setelah itu dia berpaling, dia perlihatkan punggungnya, tidak mau berhadapan dengan orang miskin. Maka tiga-tiga itu disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Itu ancaman di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis Nabi juga ada. Jadi ancamannya tidak cukup sampai di situ. Nanti di padang mahsyar itu juga ada ancamannya. Di padang mahsyar sudah mulai diazab, nanti dalam neraka diazab lagi. Nah, di padang mahsyar ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nanti orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih harta oleh Allah di dunia, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya. Nah, kalau di zaman Nabi itu onta sama kambing umumnya. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan jumlah onta dia. Berapa onta yang dia punya di dunia. Kemudian kambing dia juga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa jumlahnya. Kemudian didatangkan dalam bentuk kambing yang paling sehat, paling gemuk, paling besar. Begitu juga ontanya, bukan onta yang kurus. Jadi onta gemuk, sehat, besar. Kemudian bagaimana dia? Onta-onta ini mendatangi tuannya. Kemudian dia itu diinjak sama ontanya. Jadi ontanya itu menginjak dia di padang mahsyar, diinjak. Bayangkan diinjak sama onta, ya. Pernah diinjak onta. Onta itu berapa ton itu beratnya? Berapa kintal itu berat onta? Diinjak. Tapi Rasulullah mengatakan ahsan. Dia itu didatangkan oleh Allah dalam bentuk onta yang paling gemuk, paling besar. Bukan onta kurus. Kalau onta kurus mungkin agak ringan karena dagingnya hilang. Tapi ini onta paling besar, onta paling gemuk. Kemudian diinjaklah orang itu. Diinjak sampai semua bergilir itu. Ya, bolak-balik terus ontanya itu. Tidak dikasih kesempatan untuk istirahat. Diinjak terus. Kemudian kalau kambing juga diinjak, ditanduk. Cuma ditanduk kambing gampang ya. Tanduk kambing tidak sakit. Ya, mungkin kambing sekarang. Kalau kambingnya nanti padang mahsyar gimana? Kita tidak tahu. Yang jelas Nabi mengabarkan akan didatangkan kambing yang paling besar. Kemudian tidak sampai di situ. Telah diinjak-injak, dia akan angkut, dia akan pikul itu ontanya. Dia akan bawa menemui Nabi sampai mengeluarkan suara itu onta. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong saya. Kata Nabi, la amliku laka syai'an, qad ballaghtu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Nabi. Saya sudah sampaikan kepada kamu, keluarkan zakatnya. Kemudian orang yang punya kambing juga sama. Dia pikul itu kambingnya semua, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mikulnya? Allahu a'lam. Kambing yang banyak gimana mau dipikul? Satu aja sudah cukup, apalagi onta. Tapi bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang itu dengan membawa harta itu semua. Kemudian ancaman yang lain juga sama. Itu ada ancaman yang lebih dahsyat lagi, menakutkan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, yumaththal lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan." Siapa yang dikasih harta oleh Allah, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya di dunia,
padahal dia tahu itu sebuah kewajiban. Maka hartanya nanti hari kiamat akan dibentuk seperti ular suja. Ular suja itu ular yang besar. Lahu aqra. Aqra itu kepalanya sudah tidak ada bulunya. Dia tidak ada kulit, tinggal kulit. Kata ulama rahimahullah, karena kenapa hilang bulu-bulu yang ada di kepalanya? Itu menunjukkan karena racunnya sudah banyak di sini. Racunnya itu banyak sehingga panas kepalanya, berontokanlah bulunya. Lahu zabibatan. Lahu zabinatan. Zabina itu maknanya punya dua taring. Akhirnya apa? Dikejar itu orang. Yang punya harta dikejar sama ular besar, lari dia. Sampai pada akhirnya dimakanlah, ditelan kepalanya. Ana kanzu. Saya ini harta kamu yang kamu simpan. Harta kamu yang kamu simpan. Kanzu. Simpanan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Maka alhamdulillah sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi yang dikasih harta oleh Allah, Allah turunkanlah zakat. Allah turunkan zakat sebagai pembersih. Supaya apa? Supaya harta itu bersih, kemudian sehat, bisa bertambah berkah, maka diturunkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibnu Aslam menceritakan, kata beliau, pernah kami keluar bersama Ibnu Umar. Kemudian datanglah seorang Arab Badui menemui Ibnu Umar. Kemudian dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, tolong sampaikan kepada saya tentang makna firman Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada suatu hari di mana dijadikan batu setrika, kemudian disetrikalah orang yang punya harta itu. Itu apa? Gimana itu? Kata Ibnu Umar, ini sebelum diturunkan zakat. Sebelum diturunkan zakat, orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebutuhan di rumahnya sudah terpenuhi, maka wajib dia untuk menyedekahkan sisanya. Itu sebelum zakat diturunkan oleh Allah. Tapi setelah Allah turunkan zakat, ja'alahu Allah tuhran. Allah jadikan zakat pembersih harta orang kaya. Pembersih harta orang kaya. Dan orang itu dengar zakat itu takut. Padahal zakat itu berapa sih? Berapa ini zakat? Sedikit, kecil zakat itu. Ya, cuman begitulah setan itu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menghantui kamu dengan kefakiran. Nanti kamu miskin kalau mengeluarkan zakatnya miskin. Padahal zakat itu berapa zakat? Berapa nisabnya ini zakat? Hah? Kalau emas berapa emas? Dan tidak semua harta yang kita punya dikenain zakat. Hanya harta-harta tertentu. Supaya kita tidak terlalu takut sama kalimat zakat, jangan sampai kita terlalu takut sama zakat. 85%, 85 gram. Kalau emas itu cuma 2,5%. Itu berapa itu? Kecil, ya. Kemudian kalau pertanian cuma 10%. Kemudian 5%. Itu kecil. Dan tidak semua harta yang kita punya itu dikeluarkan zakat. Subhanallah. Antum punya sayur-sayuran banyak, wajib tidak dizakatin? Dah, sayur-sayuran bukan barang zakau, bukan barang yang diwajibkan dikeluarkan zakat. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat ini tuhran, pensuci bagi orang yang punya harta, supaya dia bisa menikmati sisa hartanya. Allah Subhanahu wa taala hanya minta sebagian kecil, sisanya sedekah sebanyak-banyaknya. Dan saat orang yang kaya menunaikan zakatnya, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya dengan cara ihsan, dengan cara ihsan. Ini biasanya kita kalau sudah menunaikan zakat, biasanya yang ada di benak kita itu hanya yang kita perhatikan bagaimana saya menunaikan zakat harta saya. Tapi di sana ada jalan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kita seorang muslim untuk menunaikan zakatnya dengan cara yang baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Az-Zakah, beliau mengatakan, membuat sebuah judul dengan mengatakan babu man tasaddaqa bi yaminihi. Bab orang yang bersedekah. Sedekah di sini maknanya mengeluarkan zakat biyaminihi, karena kalimat sedekah itu umum, ya, yang sunnah atau zakat yang wajib.
biyaminihi, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Maknanya apa? Maknanya, beliau sirnya itu rahasianya, orang yang ingin menunaikan zakatnya, maka juga dianjurkan ada tariqah, ada cara kaifiyah ihsan, ada cara yang paling ihsan, yang paling baik. Ini kan dalam agama kita itu ada urutan. Kalau dalam bab ta'amul dengan orang itu ada urutan. Orang yang berinteraksi dengan orang lain dalam melakukan muamalah dengan orang lain itu ada 3 tingkatan manusia disebutkan oleh di dalam agama kita. Yang pertama, ada orang yang saat berinteraksi dengan orang lain dia itu kepinginnya bagaimana dia untung sekalipun saudaranya rugi, bagi dia maafi muskilah, tidak ada masalah. Nah, orang seperti ini orang celaka. Yang kedua ada orang yang berinteraksi bermuamalah dengan orang lain, dia itu tidak mau berbuat zalim juga tidak mau dizalimi. Nah, itu ukuran paling standar, paling bawah. Ukuran standar paling bawah itu kita jangan sampai menzalimi orang, kita juga tidak mau dizalimi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun." Kalau kalian mau taubat dari riba, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian ambil itu cuman uang pokok yang kalian pinjamkan, bunganya jangan diambil. Di zaman Nabi tidak ada bank, jadi orang itu datang kepada orang kaya minjam, dia minjam 100.000, nanti kapan bayar? Minggu yang akan datang, 1 minggu, nanti harus jadi 150. Nah, itu namanya riba fadl. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kalian mau taubat dari riba, maka ambil uang kalian yang asli berapa yang kalian pinjamkan. 100.000 itu ditagih, 50-nya jangan ditagih, 50-nya jangan ditagih. La tadhlimuna wa la tudlamun. Saat kamu bertobat, kamu ambil 100.000, kemudian setelah kamu terima, la tadhlim, kamu tidak menzalimi orang lain karena kamu ngambil harta. Wa la tudlam, kamu juga tidak dizalim. Itu ukuran standar. Ukuran standar seseorang dalam ta'amul dengan orang. Usahakan itu minimal saat kita berta'amul dengan orang, berinteraksi, jangan sampai kita menzalimi dia, juga tidak apa-apa kita tidak mau dizalimi. Nah, yang paling ahsan itu, yang paling tinggi adalah orang yang selalu yang dia pikirkan itu dia tidak mau menzalimi orang. Terserah orang mau menzalimi dia, yang penting dia tidak mau menzalimi orang. Ini paling tinggi. Nah, begitu juga di dalam penunaian zakat itu ada kaifiyah atau cara yang ihsan. Salah satunya apa? Dia serahkan kepada orang miskin secara langsung, biyaminihi, dengan tangan kanannya secara langsung. Apa hikmah di balik itu? Hikmah di balik itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang yang menyerahkan sedekahnya atau zakatnya dengan terang-terangan dan sembunyi itu beda. Intubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Kata Allah, kalau kalian sedekah terang-terangan, sedekah wajib mau sunnah terang-terangan, itu baik, kata Allah. Itu amalan saleh, ada pahalanya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kata Allah, tapi kalau kalian mau lebih baik lagi, ada caranya, kata Allah. Ditawarkan di dalam Al-Quran. Kalian sembunyi-sembunyi, datangi orang yang berhak, kalian serahkan secara langsung tanpa perantara orang lain. Fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, lebih besar pahalanya dan lebih banyak menghapus dosa. Jadi ini menunaikan zakat itu, sekalipun itu sebuah kewajiban, ada cara yang paling baik. Kenapa? Karena ketika kita menyerahkan zakat kita kepada orang miskin, itu kan biasanya orang miskin itu mungkasirul qalbi, jadi merasa di bawah, merasa bagaimana, tapi dia butuh, kalau tidak mau diambil. Nah, ketika dia dikasih dengan terang-terangan, apalagi orang itu menjaga iffahnya, ya, itu dikasih terang-terangan di hadapan orang banyak, apalagi sekarang ini banyak di video, ya, sebenarnya kurang baik dalam agama. Itu kurang baik dalam agama itu, orang sampai di video, di foto, diperlihatkan, itu kurang baik. Ya, bukannya tidak boleh, tapi ada yang lebih ahsan. Karena tidak semua jiwa itu senang. Ada orang yang tidak ada masalah di foto, tidak ada masalah di video, tapi ada orang malu dia. Nah, dijaga rasa malunya itu, dijaga. Islam pun menjaga. Orang yang menunaikan zakat itu sampai diperintahkan juga dengan cara yang paling baik, yaitu apa? Secara langsung. Kalau di dalam negara kita ini ternyata ditunaikan secara Islam secara sempurna, secara utuh,
kemudian diutuslah ada beberapa orang untuk menagih zakat, maka hukum asal zakat harta itu ditunaikan kepada siapa? Kepada khalifah, kepada pemimpin, kalau memang ada. Tapi saat tidak ada, maka orang kaya itu datang dengan sendirinya, nyari orang miskin, dia serahkan dengan sendirinya harta tersebut kepada orang miskin. Cuman berat, ya, kecuali orang-orang yang dikasih keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita ini hidup di zaman medsos, semuanya ingin di-upload, diperlihatkan, ya, semua orang supaya tahu kalau saya ini berbuat. Nah, ini yang repot. Karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan ada orang yang melaksanakan amalan saleh tersembunyi, kemudian ditulislah di dalam catatan amalan tersembunyi, sampai setan selalu membisikkan kepada dia, orang lain tidak tahu kalau kamu berbuat itu, ayo sampaikan, ceritakan. Ketika dia ceritakan, maka dirubahlah lembarannya, di lembaran amalan zahir namanya, amalan zahir. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sehingga ketika sudah banyak orang yang tahu, nah itu yang dikhawatirkan nanti riya. Maka bahayanya seseorang yang amalannya banyak yang tahu, kemudian dia tidak sanggup untuk menahan pujian dari orang lain. Baik jamaah sekalian, kita bacakan hadisnya. Ini terkait dengan zakat yang akan dibahas oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Datang seorang sahabat dari Najd kepada Rasulullah, tha'irar ra'si, dalam keadaan rambutnya acak-acakan, ya, sembraut, tidak karu-karun, tidak tersisir. Tha'irar ra'si, yusma'u dawiyu sautihi wa la yufqahu ma yaqul. Dari kejauhan itu kedengaran suaranya kayak suara lebah. Pernah kita dengar suara lebah menggaum? Nah, ini sahabat ini dari kejauhan. Dia datang, belum sampai kepada Nabi, dari kejauhan sudah menanyakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah para sahabat itu tidak paham ini ngomong apa sih orang ini dari kejauhan. Ini ciri, kalau di zaman Nabi itu ciri orang yang tinggal di luar Madinah, itu rata-rata mereka itu berbicara dengan Rasulullah agak sedikit kaku. Jadi adab dan akhlaknya itu kurang. Dari kejauhan itu sudah ngobrol sama Nabi, sudah ngomong sama Rasulullah. Kadang mereka mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau sahabat yang tinggal di Madinah, mereka mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jarang kita temukan hadis Abu Bakar mengatakan ya Muhammad, Umar mengatakan ya Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat yang tinggal di luar Madinah, yang jarang ketemu Nabi, jarang mendengar ilmu, itu mereka akhlaknya itu berbeda. Saat berbicara bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka dari kejauhan adabnya kurang. Lah ini sahabat ini dari kejauhan langsung menanyakan sesuatu. Kan adabnya kita mendekat dulu, mendekat baru kita berbicara. Yusma'u sautahu wa la yufqahu ma yaqul. Didengar kedengaran suaranya dari kejauhan, tapi tidak paham apa yang dia sampaikan. Hatta dana, sampai ketika dia mendekat, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata sahabat ini datang dari Najd untuk menanyakan tentang syariat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, faqala Rasulullah, ketika dia tanya, apa salat yang Allah wajibkan kepada saya? Kata Nabi, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Salat 5 waktu sehari semalam. Salat 5 waktu sehari semalam. Ini sudah menjadi istilah di dalam hadis Nabi, salat sehari semalam. Salat 5 waktu sehari semalam. Kenapa sehari semalam bukan semalam sehari? Padahal dalam Al-Quran bisa al-lail wan nahar, al-lail wan nahar, malam dulu baru siang, malam dulu baru siang. Tapi kalau salat 5 waktu itu sehari semalam. Tidak ada orang yang mengatakan salat 5 waktu semalam sehari semalam. Karena salat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi setelah beliau Isra Mi'raj itu salat subuh, fajar. Ya, salat subuh. Maka karena subuh sudah masuk waktu siang, sudah keluar dari malam, maka disebutkanlah siang dulu baru malam. Kemudian sahabat ini bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada salat yang Allah wajibkan kepada saya selain 5 waktu tersebut?
Kata Nabi, la, tidak ada. Alhamdulillah. Ternyata kita ini cuma diwajibkan oleh Allah cuma 5 kali aja sehari semalam. Itu pun sudah ada yang bolong-bolong, dan sudah ada yang mengatakan tidak punya waktu untuk menjaga solat 5 waktu. Bahkan ada yang meninggalkan solat tersebut sekalipun dia tahu itu wajib. Katanya tidak ada waktu. Bagaimana kalau sampai 50 kali solat ditetapkan oleh Allah? Tidak ada istirahat. Habis salam solat lagi, habis salam solat lagi. Alhamdulillah Allah turunkan jadi 5 kali. Nah, ini dalil bahwa tidak ada solat yang diwajibkan oleh Allah selain solat 5 waktu. Ada solat selain itu, kata dia, yang Allah wajibkan, la illa an tatawwu, tidak kecuali solat sunnah aja. Sisanya solat sunnah, sisanya solat tatawwu. Faqala Rasulullah, kemudian sahabat ini tanya lagi tentang puasa yang Allah wajibkan. Apa puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya? Sahabat ini dijawab oleh Nabi SAW, siyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban puasa selain itu? Qala la illa an tatawwa, tidak ada kecuali kamu puasa sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat. Kemudian sahabat ini bertanya lagi tentang zakat. Maka Nabi SAW menyebutkan ada kewajiban zakat sesuai dengan harta yang kamu punya. Qala hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain? Qala la illa an tatawwa, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat kecuali sifatnya sunnah. Fa'adbara ar-rajul wa huwa yaqul, kemudian sahabat ini pulang, ya, setelah selesai tanya dia pulang sambil mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wa la anqus, kata beliau, demi Allah saya tidak akan menambah apa yang saya dengar dan saya tidak akan mengurangi. Begitu suaranya didengar oleh Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, aflaha in sadaqa, beruntunglah dia kalau dia jujur, beruntunglah dia kalau dia jujur. Dari hadis ini, dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu, di sini ada kalimat terakhir yang disampaikan oleh sahabat ini, bahwa di riwayat yang lainnya disebutkan, la uridu an atatawwa, ya Rasulullah, saya akan pulang, kemudian apa yang saya dengar dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya, itu saya akan laksanakan secara maksimal, dan saya tidak mau mengamalkan yang sunnah-sunnah. Karena tadi disebutkan oleh Nabi, solat ada yang sunnah, ada yang wajib. Kata dia, saya mau yang wajib saja. Berarti sahabat ini apa? Sahabat ini cuma mau mengamalkan solat 5 waktu, tidak mau dia melaksanakan qiyamul lail, tidak mau solat rawatib, itu zahirnya, ya, tidak mau dia solat sunnah qabliyah, ba'diyah, tidak mau, witir tidak mau, dia mau solat yang wajib saja 5 waktu. Kemudian puasa juga sama, puasa Ramadan saja mau dia jaga dengan maksimal, kemudian rukun sunnah-sunnahnya akan dia maksimalkan, karena dia mengatakan la azidu wala anqus, tidak mau dia tambah juga tidak mau dia kurangi. Kemudian puasa sunnah dia tidak mau, dia berjanji di hadapan Nabi tidak mau melaksanakan, mengamalkan puasa sunnah. Padahal ada puasa Daud, dia tidak mau puasa Daud, tidak mau puasa Senin Kamis, tidak mau puasa Sya'ban, tidak mau puasa sunnah yang lain. Dia maunya puasa Ramadan saja, ya. Kalau antum mau, antum juga sama dengan dia, tidak mau puasa yang sunnah, puasa Ramadan saja, tidak mau puasa Sya'ban. Antum mau tidak puasa Sya'ban? Kalau tidak mau, sama dengan sahabat ini, mau puasa Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Bulan keberapa itu dalam agama? Lupa lagi urutannya. Bulan berapa? 8, ya, 8. Nanti Ramadan 9. Apa yang dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban? Puasa, ya, berapa hari? Hampir sebulan penuh. Alhamdulillah. Sekarang sudah hari ke 11. Berarti puasa antum sudah 11, ya. Nah, itu persiapan apa di belakang? Mau iftar? Oh.
Subhanallah ya. Kalau kita ini, mungkin kita dengar sahabat ini dengar di hadapan Nabi, jujur dia, ya Rasulullah, saya ini tidak mau melaksanakan puasa sunnah, tapi puasa wajib mau saya maksimalkan. Terang-terangan dia di hadapan Nabi, karena dia jujur. Kalau kita malu mau mengatakan saya tidak mau puasa sunnah, tapi kita juga tidak puasa sunnah, cuman malu mengatakannya. Kita dengar sahabat, oh ada sahabat, kok bisa sahabat itu ya tidak mau puasa sunnah. Nah, sama dengan kita juga banyak yang tidak mau. Buktinya apa? Kita tidak puasa, padahal sudah tahu ada sunnahnya. Kita ternyata tidak puasa juga. Padahal sama sebenarnya. Hakikatnya kan endingnya itu sama-sama tidak puasa. Kalau dia jujur, plusnya dia, poinnya dia jujur. Saya tidak mau puasa sunnah ya Rasulullah. Kalau kita tidak jujur, malu, sama-sama tidak puasa. Jadi tidak usah heran mendengar sahabat ini. Ternyata ini adalah pukulan untuk kita semua sebenarnya, secara tersirat pakai isyarat, tidak secara terang-terangan ya. Nah ini sahabat ini terang-terangan jujur dia di hadapan Nabi, saya tidak mau yang sunnah, maunya puasa yang wajib saja. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kemudian zakat juga sama, ya Rasulullah, saya tidak mau sedekah, saya maunya zakat yang wajib saja. Kalau dia ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menunaikan zakatnya saja. Dia tidak mau yang sedekah-sedekah yang sunnah. Mendengar kalimat itu Nabi SAW mengatakan aflaha in sadaqa. Aflaha in sadaqa. Sungguh beruntung dia kalau dia jujur. Maknanya apa? Kalau janjinya ini benar-benar dia tunaikan, dia puasa Ramadan maksimal, dia tinggalkan semua yang akan membuat puasanya batal puasanya dia tinggalkan, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam bola matahari. Itu definisinya puasa. Puasa itu apa? Menahan diri dari sesuatu segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam bola matahari. Jadi kita ini ukurannya bukan azan ya, orang buka puasa bukan azan, tapi bola matahari terbenam maka kita sudah berbuka. Jangan nunggu muadzin azan, muadzinnya buka dulu baru azan. Tidak mungkin ada muadzin azan dulu baru buka, iya kan? Iya enggak? Ada orang muadzin buka dulu, azan dulu baru buka? Enggak, rata-rata muadzin minum dulu ya setengah teh, yang di luaran nunggu, padahal tehnya sudah siap, nunggu azan. Makanya Nabi SAW mendefinisikan itu apa? Kalau sudah terbenam bola matahari semua, maka kita buka puasa, bukan azan. Nah cuman masalah kita di Indonesia ini sulit melihat bola matahari ya, makanya patokannya azan. Agama ini setiap kali ada kesulitan dia perluas. Kalau terlalu luas dia persempit sedikit. Supaya apa? Supaya kita ini selalu jalan di tengah ya, siratal mustaqim. Tidak terlalu miring ke kanan, tidak terlalu miring ke kiri, tapi berada di jalan. Kalau kita mendapatkan kesulitan diperluas oleh agama. Subhanallah. Kalau terlalu luas dipersempit oleh agama, agak dibatasi supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu. Nah ini kata Rasulullah SAW, aflaha in sadaqah. Dia beruntung. Akhirnya dikomentari ini hadis oleh ahli hadis bahwa kalau Allah takdirkan ada seorang hamba selama hidup dia hanya melaksanakan yang wajib, tidak mau dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Puasa cuman puasa wajib bulan Ramadan. Kemudian di hartanya cuman zakat dia tunaikan, tidak mau sedekah. Kemudian puasa, salat cuman salat wajib 5 waktu. Dia tidak mau sunnah, tidak ada catatan di lembarannya itu, lembaran kebaikan, tidak ada yang sunnah. Dia yang wajib saja. Cuman syaratnya dia maksimal, dia selamat hari kiamat. Yang sunnah sifatnya nafilah, cuman tambahan saja. Untuk apa? Untuk menambah kebobrokan yang wajib. Nah ini cuman jangan dijadikan dalil. Kita kemudian mengatakan tidak mau yang sunnah, maunya yang wajib-wajib saja. Kan kita ini ngaku ahlu sunnah ya, ahlu sunnah wal jamaah. Ya namanya sunnah ahlu sunnah ya sunnah Nabi dihidupkan. Kalau nanti cuman yang wajib-wajib takutnya berubah namanya jadi ahli wajib wal jamaah ya, cuman mau melaksanakan yang wajib-wajib kemudian tidak mau melaksanakan yang sunnah, akhirnya ahlul wajib, cuman sholat wajib saja.
Salat sunnah enggak. Tapi saya yakin semua kita yang hadir di sini tidak mau mengikuti sahabat ini. Ya, tidak mau mengikuti sahabat. Tapi ini hukum disampaikan oleh Nabi, karena tidak semua jiwa itu siap melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi dan as-siddiqun itu mereka keinginan untuk beramal lebih besar daripada amalan itu sendiri. Keinginan untuk beramal lebih besar daripada amalan itu sendiri. Ini para nabi kalau diberikan kebebasan untuk tidak dibatasi syariat, maka mereka akan menghabiskan hidupnya untuk beribadah saja sama Allah. Sama seperti para malaikat. Ya, la yas'am. Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'am. Selalu bertasbih siang malam tanpa ada rasa bosan. Itu malaikat. Para nabi itu jiwanya siap untuk beribadah kepada Allah 24 jam tanpa henti. Cuman karena syariat dibatasi oleh Allah, Allah turunkan syariat ini bukan khusus para nabi, tapi khusus umatnya. Sementara umatnya ini jiwanya tidak sama seperti jiwa para nabi. Kita ini kan lebih besar apa? Lebih besar ilmu pengetahuan kita dari amalan kita, atau lebih besar keyakinan kita dari amalan? Afwan, kalau umatnya ini lebih besar pengetahuannya dari amalannya. Kita ini banyak ilmu yang kita tahu, tapi pengamalannya sedikit. Kalau para nabi tidak, lebih besar. Andaikan dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kebebasan untuk beramal, maka mereka akan beramal terus. Lihatlah Nabi saat dia sholat malam, tidak ada sahabat yang sanggup untuk mengikuti dia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan ketenangan di dalam sholat. Kita ini tenang kalau bahagia istirahat, ya, istirahat itu kalau di luar sholat. Kalau Nabi itu di dalam sholat dia. Nabi tenangnya di dalam sholat. Makanya Nabi saat sholat itu kepingin tidak berhenti dia. Andaikan tidak ada makmum, maka Nabi akan berlama-lama. Kata Rasulullah SAW, ju'ilat qurratu aini fi sholat. Saya itu dibikin tenang, ya, dibikin nyaman, tentram, bahagia itu ketika sholat. Istirahat saya di dalam sholat. Di situ Nabi mendapatkan kelapangan dadanya. Makanya saat Nabi takbir, dia itu sudah mulai istirahat. Saat dia salam, sibuk lagi Nabi sudah mulai tidak tenang lagi. Kalau kita kan enggak, takbir Allah sudah sempit dadanya, kapan selesai? Salam lega, alhamdulillah sudah selesai sholat. Kalau alhamdulillah sudah selesai sholat terasa beban, kita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah zakat, kita yang ditakdirkan oleh Allah dikasih harta yang banyak, maka setelah kita tahu bahwa zakat itu sebuah kewajiban, kufur orang yang mengingkarinya. Kalau dia tidak mau menunaikan zakat dan dia membuat pasukan kekuatan juga keluar dari agama, itu yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kalau dia sekedar malas-malasan aja, atau karena pelit, bakhil, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, maka dia tidak keluar. Alhamdulillah tidak keluar dari agama. Cuman ancamannya besar hari kiamat, disetrika, sama dikejar sama ular besar yang sampai bulu di kepalanya pada rontok karena racunnya banyak. Kemudian dia ditelan, dikunyah sama ular tersebut sambil mengatakan, ana akan suka, saya ini harta yang kamu simpan selama hidup di dunia. Maka apa yang kita lakukan setelah itu? Maka wajib bagi kita untuk mempelajari nisab. Bagi kita yang dikasih harta oleh Allah, pelajari nisabnya, haulnya, kemudian berapa persen. Tapi masih ada waktu. Habis waktu Ziz, sudah persiapan buka. Masya Allah. Baik. Nah, kita di sini sedikit mau membahas terkait dengan masalah zakat, ya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zakat kebanyakan dari onta sama kambing. Alhamdulillah kalau kita saat ini kayaknya sudah tidak ada, ya. Kita sekarang ini lebih banyak pada harta. Kalau di zaman Nabi harta yang dizakati itu apa? Emas sama perak. Emas sama perak ini diganti sama uang, mata uang. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu apa? Tumbuh-tumbuhan cuman korma, garam. Nah, ini garam masuk nih. Kalau garam, siapa yang usaha garam atau punya garam, tidak perlu usaha, punya garam di rumah sampai dengan nisab, wajib dikeluarkan zakatnya garam. Oh, garam. Ya, garam ini
Kata ulama rahimahullah, sekalipun dianggap bukan sesuatu yang inti pokok, tapi di zaman Nabi SAW itu bagian daripada makanan pokok. Kemudian korma, anggur, gandum. Lah sekarang di zaman Nabi, di zaman kita ini beras, makanan pokok. Beras, makanan pokok. Kemudian apa lagi? Di beberapa daerah itu zakat terdiri dari jagung. Kemudian makanan pokok ada sebagian wilayah mungkin itu dia makanan pokoknya singkong. Ya. Nah, singkong itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau menjadi makanan pokok. Qut. Tapi kalau dia tidak menjadi makanan pokok, tidak. Kalau tidak menjadi makanan pokok, tidak. Bagaimana cara menghitungnya zakat ini? Kalau dia itu emas, maka 85%. Emas 85%. Ya. Ini mungkin 85 gram. Nanti keluar 2,5%. Cuman yang dihitung ini, jamaah sekalian, itu emas asli ya. Emas yang kalau dia dalam bentuk dalam bentuk hiasan, kalung atau anting atau gelang, itu yang berarti kalau emas asli yang 24 karat ya. Yang 24 karat. Kalau 18 karat itu gramannya nanti harus ada pengalian. Jadi kalau ada orang yang mungkin punya emas 100 gram, ini secara zahir sudah wajib dikeluarkan zakatnya, sudah sampai nisab. Tapi karatnya ternyata bukan 24, karatnya 18 karat ya, atau berapa lagi, 21 karat. Nah ini tidak boleh kita jadikan patokan itu secara zahir. Nah, bagaimana caranya menghitung? Cara menghitungnya itu nanti jumlah gram nanti dikali jumlah karat, nanti dikali jumlah karat, karena kan ada tambahannya, itu ada bahan yang bukan emas, bukan semuanya emas. Kenapa? Karena bukan 24 karat. Kalau 24 karat itu emas asli. Kalau emas kita 24 karat sampai nisabnya 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakat. Cuman kalau yang tidak sampai 24 karat ini yang kita bahas. Nah, kalau emasnya tidak sampai 24 karat, misalkan 100 gram, 18 karat, ya, taruh 18, apa yang kita lakukan? Ini nanti 100 gram itu, caranya nanti kita kalikan dengan 18. Ya, nanti dikali 18. Setelah itu dibagi 24. Kalau ternyata hasilnya di bawah 85 gram, maka belum kena kewajiban zakat. Tapi kalau hasilnya sudah sampai 85 gram atau lebih, maka dia sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena banyak teman-teman ini itu menghitung zakat daripada hiasan atau emas ini yang sekarang dibentuk dalam bentuk gelang atau hiasan. Sementara karatnya itu di bawah 24, itu dihitung secara zahirnya, itu tidak boleh. Ya, karena ngitungnya itu adalah emas asli, bukan emas yang ada tambahannya. Karena gram itu kan timbangannya. Kemudian karat itu kadar emasnya, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah emas. Nah, saat sudah sampai 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya dari emas itu sendiri. Itu aslinya itu emas yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau kita ini punya zakat, punya harta emas, ya emas kita keluarkan, kita kasih ke fakir miskin 2,5%. Kalau perak, ya berarti perak itu aslinya. Kecuali ta'assar, kecuali dia kesulitan untuk mendapatkan emas 2,5%, maka boleh diganti dengan uang. Kemudian tumbuh-tumbuhan, baik kita yang bertani padi, maka berapa nisabnya? Nisabnya berapa? 653 kilo. Wasak 5 wasak sebenarnya. 5 wasak itu sebenarnya kalau ulama itu dulu tidak pakai timbangan ya. Makanya terjadi perselisihan yang sangat besar di takaran masalah tumbuh-tumbuhan, ukuran nisabnya. Karena di zaman Nabi itu bukan timbangan dia, takaran namanya. Takaran itu sama timbangan beda, Pak.
Takaran sama timbangan. Makanya saat ditakar, saat ditimbang takaran itu ada yang 600 sekian, ada yang 700. Itu beda-beda. Tergantung apa? Tergantung berat sama ringannya, kering sama basahnya beras itu. Cuman saat ini karena kita ini sulit untuk mendapatkan takaran itu, maka semuanya lari kepada timbangan. Untuk apa? Untuk mendekatkan aja. Untuk mendekatkan. Sama seperti kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu di dalam sunnahnya itu bukan pakai timbangan. Pakai apa di zaman Nabi? Mud. Pakai mud. Mud itu takaran apa timbangan dia? Takaran dia. Dia ukuran takaran, bukan timbangan. Kalau timbangan itu berat. Makanya kalau dikembalikan ke timbangan sekarang ini beda-beda. Ada yang 2,5 katanya, ada yang 3 kilo, ya ada yang 2,5 kilo beras. Kenapa itu beda-beda? Karena dari ketimbangan. Kalau timbangan tergantung berat sama ringannya itu beras. Kalau dia berat ya nanti jadi sedikit. Kalau dia ternyata ringan karena sudah kering, maka dia akan banyak jadi 3 kilo. Tapi kalau di zaman Nabi itu takaran. Takaran satu mud itu takar. Kalau ditakar satu mud korma dengan satu mud beras, itu mungkin timbangannya itu beda. Timbangannya beda. Makanya kita ini disampaikan oleh para ulama rahimahullah taala saat mau mengeluarkan zakat litakrib untuk mendekatkan saja, itu mereka mengatakan itu berisi 2 telapak tangan yang full penuh, yang telapak tangannya standar. Itu ukuran mud. Karena di zaman kita saat ini mud ini agak langka. Mud ini agak langka. Nah, kalau kita mendapatkan mud, silakan antum cari mud. Nah, itu nanti lebih sunnah. Ya, lebih sunnah. Karena kalau pakai timbangan, pakai dengan cara apapun timbangan dia tetap tidak akan pas dengan ukuran mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullah taala itu mengatakan seperti dalam fatwanya Imam Malik rahimahullah, orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya, orang yang mengeluarkan zakat fitrah lebih itu tidak baik. Kan kebanyakan kita takut kurang, maka dilebihin. Ya, itu banyak dilebihkan karena takut kurang. Ketimbang kurang lebih baik lebih. Kata Imam Malik, tidak boleh. Kalau bisa harus pas. Karena ini ibadah. Ini ibadah. Sama seperti kita melaksanakan ibadah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kalau bisa, syaratnya kalau bisa harus pas seperti takaran Nabi SAW. Nah, kalau kita ini di sini punya takaran mudnya, kemudian tiba saatnya membagi zakat, maka panitia itu ngukur pakai 1 mud aja. 4 mud itu berarti 1 sa' itu 4 mud itu. Sisanya nanti itu dijadikan sedekah. Ya, sisanya dijadikan sedekah. Kenapa? Karena alokasi zakat sama sedekah itu beda. Alokasi zakat sama sedekah itu beda. Kalau zakat tidak boleh dikasih ke orang kafir, dikasih kepada orang miskin. Tapi kalau sedekah itu boleh kita kasih ke siapa saja yang membutuhkan. Kita kasih ke orang kafir boleh, kemudian kepada orang kaya mungkin saat itu dia lagi butuh, dibolehkan. Nah, itu apa di antara hikmahnya kita membedakan antara sisa zakat fitrah yang berlebihan itu ditaruh di tempat yang lain, kemudian zakatnya ditakar, ya, dengan mud ukuran mud yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau dengan istilah satu sa'. Jadi sekarang ini ada yang mengatakan 6 kintal sekian emas, ada yang mengatakan 7 kintal, tergantung apa? Tergantung berat basah atau ringannya atau keringnya beras yang kita timbang. Kemudian kalau dia pakai biaya berapa persen? 10% ya, pakai biaya. Kalau dia tanpa biaya, kalau di zaman Nabi ada tanpa biaya, itu cuman dia 5%. Jadi lebih banyak kalau tanpa biaya. Tapi kalau pakai biaya cuman 10%. Mana lebih banyak 10% sama 5%? Hah? 10 apa 5? Hah? Kebalik ya? 10% sama 5% bayangkan mana? 10% ya, 5% ya. Kalau pakai pengairan, pakai biaya itu 5%. Kalau tanpa biaya itu 10%. Itu zakat tumbuh-tumbuhan. Itu aja, harta sama zakat.
Harta yang lain tidak dikenai zakat, kecuali kita usaha di situ nanti bisnis, baru dikena zakat di dalam agama. Jadi jangan takut dengan istilah zakat, jangan takut, ya. Karena banyak di kalangan kita ini mendengar zakat takut. Padahal zakat itu cuma sedikit kecil. Ulama-ulama kita dulu itu banyak orang kaya itu tidak kena zakat, tidak kena zakat. Ada yang penghasilannya satu bulan itu sampai 1 miliar dulu, tapi tidak pernah kena zakat katanya, tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena habis. Dia itu bukan zakat yang dia tunaikan lagi, itu sedekah, disedekahin habis tanpa sisa. Dia kerja lagi. Itu zaman dulu. Sekalipun kaya tidak kena zakat karena habis disedekahkan. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masalah zakat ini panjang ya, dan juga banyak permasalahan. Mungkin sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab, barangkali ada pertanyaan. Tapi yang tidur bangun dulu biar nanti tidak ketinggalan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Tanah. Iya. Tidak digarap. Ya, tanah nganggur. Harta yang tidak berkembang, ya. Nah, aset baik itu tanah atau rumah, ya, baik tanah atau rumah, itu kalau kita lihat zahirnya sampai nisab, itu kan harus dikeluarin zakatnya tiap tahun. Ujung-ujungnya habis itu tanah, ya. Rugi adanya. Tidak mungkinlah ada syariat Islam ini, insya Allah, ya, tidak mungkin membuat umatnya itu rugi, ya, tidak mungkin. Yang ada adalah untung. Makanya kalaupun diambil itu hanya untuk mensucikan hartanya. Nah, bagaimana dengan aset-aset yang tidak berkembang ini, tidak melahirkan keuntungan? Tanah, kemudian bangunan, rumah yang tidak laku-laku, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Yang rajih dalam bab ini yang banyak diambil fatwanya oleh para ulama dalam kontemporer ini, ya, kekinian ini, adalah fatwa ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa kalau aset kita ini tidak berkembang, tidak melahirkan keuntungan, dia sifatnya menunggu kapan laku, seperti tanah, bangunan, maka cuma dizakati saat laku. Kalau mau dijual, saat laku dizakati. Tapi saat tidak laku, nganggur, tidak digarap juga, maka tidak berkewajiban untuk zakat. Kalau sudah laku, baru zakat sekali wajib. Sisanya sunnah. Misalkan dia punya tanah sekian hektar, ya, ditawarkan untuk dijual, tidak laku-laku, 10 tahun baru laku, maka dia berkewajiban, kata ulama, untuk mengeluarkan zakat yang cuma sekali saja, ya, sekali, 2,5% dari nominal yang dia dapatkan. Kalau dia mau mengganti selama 9 tahun itu juga mau dia keluarkan zakatnya, sifatnya anjuran, kata Ibnu Qayyim, sifatnya sunnah saja, ya, bukan kewajiban. Kan kasihan orang punya rumah harga 500 juta kemudian tidak laku-laku, harus dikeluarkan zakatnya, ujung-ujungnya kan tekor, ya. Ini sudah habis 500 juta buat zakat, sementara belum laku-laku. Di dalam agama ini, kata ulama, tidak mungkin, ya, sesuatu itu akan disyariatkan apabila merugikan umatnya, itu tidak mungkin. Jadi untuk aset yang sifatnya tidak berkembang atau tidak bisa diraih keuntungannya, maka kita ini wajib mengeluarkan zakatnya saat kita jual. Allahu a'lam. Baik, ada yang lain? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di beberapa pertanyaan berkaitan dengan zakat dan tauhid. Yang pertama zakat. Nah, zakat tadi Pak Ustaz menyebutkan sudah dari ulama kontemporer. Ini juga dari ulama kontemporer karena mungkin melihat keadilan. Pertanyaan
bulan. Itu kan cukup besar. Nah, menurut ulama kontemporer kan ada zakat profesi. Bagaimana? Nah, pertanyaannya bagaimana berdosa? Itu yang pertama. Yang kedua masih masalah zakat. Nisab zakat emas adalah 85 gram. Bagaimana dengan orang-orang yang nakal? Artinya ini, biar nggak sampai nisab, saya tahan sampai 83 saja, kemudian nggak tambah-tambah lagi ke sana. Bagaimana dengan yang seperti itu? Nah, yang ketiga masalah puasa. Tadi di bulan Syawal itu Rasulullah katanya hampir 1 bulan. Sementara kalau dia sholat saum sunnah yang paling banyak itu adalah Daud. Nah, saum Daud itu kalau 1 bulan hanya 15 hari. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kita melakukan saum Daud, ketika ketemu dengan Senin Kamis, ketika ketemu dengan saum ayam Maulid, apakah boleh langsung? Sementara kan kalau saum Daud itu selesai. Nah, kalau saum ayam Maulid itu langsung 3 hari. Boleh tidak melaksanakan? Atau misalnya ketika Senin Kamis ketemunya Senin harusnya kosong, kita sholat Senin gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Nah, jazakallahu khairan. Terkait dengan zakat profesi itu setahu saya pertama kali yang memfatwakan itu Ibnu Taimiyah. Jadi melihat kalau di zaman Nabi kan tidak ada orang yang penghasilannya sampai nisab itu dulu tidak ada ya. Yang gajinya itu tidak ada. Sehingga di zaman Ibnu Taimiyah beliau berfatwa apabila gaji seorang itu sampai nisab maka dia berfatwa untuk dikeluarkan zakatnya. Itu setahu saya. Kemudian fatwa itu lama punah. Jadi tidak ada yang mengangkat sehingga di zaman kekinian diangkat lagi. Setahu saya yang pertama kali memfamiliarkan ini di zaman kekinian itu Al-Qardawi, Yusuf Qardawi, ketika dia melihat banyak orang-orang di daerah Arab itu penghasilannya itu gajinya itu melebihi nisab. Sehingga dia keluar angkat fatwa itu. Itu fatwa Ibnu Taimiyah zamannya. Jadi kalau memang itu ada maslahat, cuman muskilahnya kan seperti ini. Itu diukur kemana dia jadinya? Kalau dia ke emas itu ada haul. Kalau dia ke tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhannya itu kan tidak pakai haul, cuman pakai nisab. Nah sekarang ini makanya ini sifatnya fatwa dia ya, sifatnya fatwa bukan dalil. Ya mungkin dari sisi ini bisa dibenarkan, mungkin dari satu sisi pendalilan juga agak sulit ditemukan. Kenapa? Karena begitu dapat gaji langsung dikeluarkan zakatnya, disamakan dengan tumbuh-tumbuhan. Begitu panen langsung dikeluarkan zakatnya. Sementara nisabnya mengikuti nisab emas. Sementara emas itu pakai haul. Nah itu rancaunya itu di situ. Sehingga tidak jadi kesepakatan. Dia sifatnya fatwa pribadi. Yang mungkin mau mengambil, ya mungkin tafadhal aja. Ya, kalau memang ternyata tidak jadi zakat, jadi sedekah lah. Insya Allah kalau zakat ini tidak ada yang salah ya. Kita keluarkan jadi zakat, tidak jadi zakat, tidak sah jadi sedekah dia. Jadi insya Allah tidak ada salahnya. Kalaupun mau diambil. Kemudian yang kedua, terkait dengan orang yang akal-akalan. Nah yang akal-akalan dalam agama ini supaya tidak sampai nisab 85 gram ditahan di 80. Nah kalau sudah akal-akalan itu dia itu sudah dosa. Akal-akalan dalam agama tidak boleh. Itu sifatnya ahli kitab. Makanya kita ini suruh berjalan apa adanya saja. Misalkan kita ini punya emas 85 gram. Udah ya kita hitung kapan mulainya kita dapat emas seperti itu. Tiba-tiba 2 bulan setelah itu kita punya kebutuhan. Ya udah kita keluarkan. Bukan berarti akal-akalan. Maka nanti nisabnya tidak sampai lagi. Begitu terus. Karena kebutuhan kita hidup ini kan tidak tahu. Berapa dalam setahun, berapa dalam sebulan, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, sakit. Ya udah dikeluarkan. Nah itu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, nanti sisa dari kebutuhan kamu itu mencapai nisab, udah tunggu sampai selama setahun. Jadi dalam agama ini itu Masya Allah ya, mudah sekali sebenarnya. Mudah sekali. Sisanya saja di luar kebutuhan kamu. Kalau ternyata di tengah perjalanan kamu butuh, silahkan diambil. Yang penting jangan sampai ada niat ingin melarikan diri dari zakat. Ini
Kalau sudah niatnya ingin melarikan diri, sudah dosa. Sudah dosa. Allahu a'lam. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang ketiga, Nabi hampir sebulan penuh itu puasa Syawal. Bagaimana nanti dengan puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid? Itu disamakan niatnya. Saat kita nanti kena Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15, maka kita niatkan puasa Daud di tanggal 13-nya sama tanggal 15-nya. Kemudian sekalian puasa Sya'ban, sekalian niatnya puasa Ayyamul Bid. Sekalian puasa Ayyamul Bid. Kita dapat 3 pahala. Memperbanyak niat di dalam amalan soleh selama bukan kewajiban sama yang sunnah, itu diperbolehkan kata ulama rahimahullah. Diperbolehkan. Perbanyak niat sebanyak-banyaknya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sama seperti kita hadir ke sini. Jangan sekedar niatnya ingin mencari maklumat. Dapat diperbanyak niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Seorang itu dikasih oleh Allah sesuai dengan niatnya. Apa yang dia niatkan, itu yang dikasih. Kalau banyak niatnya berarti banyak pendapatan. Tapi kalau yang puasa wajib sama yang sunnah tidak boleh dipadukan niatnya. Nah, itu salah satu keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bisa kita beramal dengan 3 niat. Kalian puasa Sya'ban, nanti bertepatan juga puasa Daud, kita puasa Daud, sekalian bertepatan Ayyamul Bid, kita niatkan Ayyamul Bid. Jadi kita dapat 3 pahala sekalian, subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang kan saum Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Nah, berarti 14-nya enggak dilaksanakan saum ya, karena di Daud kan harus ada saum Senin. Gimana ya. Pak? Apakah langsung boleh tidak? Subhanallah. Nah, terkait dengan puasa, puasa itu antum puasa saja. Ya, puasa tidak harus selang-seling itu Daud. Kalau antum puasanya niatnya puasa Daud, sekedar puasa Daud selang-seling. Tapi kalau antum mau mencampur, itu diboleh, tidak harus selang-seling. Nanti kembali kepada niat antum. Karena di zaman Nabi terkadang puasa dia tanpa henti. Puasa terus, namanya sardus shaum. Puasa, terkadang Nabi buka juga. Jadi kalau antum puasanya cuma puasa Daud selang-seling. Tapi kalau antum campur dengan puasa lain tidak disyaratkan selang-seling. Oh, berarti boleh ya sama dengan Senin Kamis juga sama ya. Betul. Ketika kan ya udah katanya kalau sahur Daud ya udah dalam sahur Daud itu udah yang bagus. Jadi katanya nih saya pernah dengar berarti kalau ketika mau Seninnya pas sahur Daud ya Seninnya nggak usah. Berarti menurut pendapat Ustaz ketika kita udah sahur Daud ketika ketemu Ayyamul Bid 3 hari berarti ya udah langsung 3 hari. Iya. Termasuk juga Senin Kamis. Kalau misalnya Rabunya kita sahur Daud terus ketemu Kamis berarti Kamis juga boleh untuk sunnah Kamis ya. Nah, iya. Terima kasih Ustaz. Nah, ini kita bahasnya saum sunnah ya. Sebentar lagi kita mau makan ini. Nah, betul. Mengenai penjelasan Ustaz tadi bahwasanya zakat emas itu dihitung ada emasnya berarti ya Ustaz ya. Nah, iya. Begini, saya pernah mendengar pernyataan seperti ini Pak. Jadi emas yang di zakat itu bahwasanya hanya emas antam yang berbentuk Hentam. sedangkan perhiasan tidak dizakati. Nah, untuk menjelaskan hal seperti ini bagaimana Ustaz? Bahwasanya ada seseorang, kalau saya boleh antam, saya zakat, sehingga mereka dengan pedoman tersebut aku beli perhiasan aja biar tidak zakat meskipun perhiasannya itu sudah melebihi nisabnya gitu. Nah, ini menjelaskan ini bagaimana Ustaz? Nah, Jazakallahu khairan. wa yakum jazakumullahu khairan. Baik, ini pembahasannya sebenarnya tentang zakat hiasan ya, al-huli, yaitu zakat hiasan. Antam sama hiasan huli yang dimaksud itu beda dengan yang kita asumsi ya. Yang kita pahami mungkin yang wajib zakat cuma antam. Kemudian yang bentuk kalung, yang bentuk gelang enggak.
Tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan hiasan itu, saat dia beli kalung, niatnya itu hanya untuk hias. Niatnya untuk hias, bukan untuk simpanan. Nah ini di zaman Nabi tidak ada hadis yang sahih tentang dikeluarkan zakatnya, itu tidak ada. Hadisnya semuanya dhaif. Makanya fatwa ulama hampir semua mengatakan bahwa tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dia beli hiasan kalung atau gelang, niatnya untuk untuk dipakai, berhias untuk suaminya, untuk keluarganya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat sekalipun sampai nisab. Tapi kalau dia beli kalung tujuannya untuk disimpan, nah ini beda. Jadi tergantung niat dari awal. Kalau niatnya mau disimpan untuk dijadikan ya aset nanti, kapan naik dijual, maka wajib dikeluarkan zakat sekalipun dalam bentuk gelang. Ya, jadi kembali kepada niat masing-masing. Kalau dia sudah niatnya seperti itu, ya itu dosa lagi dia. Sudah tidak dikeluarkan zakatnya, sudah kucing-kucingan di dalam syariat, itu besar dosanya. Jadi masalah huli tergantung niatnya. Kalau niatnya memang mau dipakai, ya berarti tidak ada zakatnya sekalipun sampai nisab. Tapi kalau niatnya untuk disimpan, sekalipun dalam bentuk hiasan, wajib tetap dikeluarkan zakatnya. Iya, tidak kena zakat. Walaupun misalkan dia beli kalung 90 gram misalkan, karatnya 24, kan? Itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Cuman jangan sampai niatnya yang buruk itu yang dosa dia. Niatnya menghindari itu yang dosa. Saya mau beli hiasan aja, mau saya pakai untuk hias mau. Nah ini dosa dia di dalam bab itu. Tapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena dia untuk berhias saja. Allahu a'lam bishawab. Fadal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalahnya kan, ini pas saya baca itu untuk tampilan juga kita kerjakan kita yang terbanyak itu. Iya. Nah, ini mohon penjelasan lebih lanjut. Terus mungkin ini juga sebenarnya ada sisanya juga. Mungkin kalau utang itu seperti apa, kalau misalkan utang mobil seperti itu mungkin bagaimana itu mungkin jadi penjelasan untuk keluarga zakat. Terus kemudian misalkan ini terkait utang piutang, ini kalau ada teman yang pengen utang itu ada kedua, jadi kan kita akan khawatir dan memberikan. Terus ini kira-kira bagaimana menyikapi, karena kalau kita berpedoman sebagai muslim dan sebaiknya kan kalau menolong itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib piutang ya. Piutang. Kita punya uang sama orang, pinjam 100 juta. Ya, kalau 100 juta belum sampai nisab ya? Belum. Berapa nisab sekarang emas? 300 juta. 200, taruh 250 juta, kita ada orang pinjam sampai setahun, haul nisab sampai, haulnya sudah sampai, wajib tidak kita membayar zakat? Kalau orang ini yang minjam uang kita ini tidak punya kemampuan untuk bayar, maka kita tidak berkewajiban untuk bayar zakatnya. Sampai kapan kita bayar zakatnya? Kalau dia sudah bayar balik. Misalkan uang ini sama dia sudah terpendam selama 3 tahun karena tidak punya kemampuan untuk bayar, maka fatwa ulama yang kuat dalam bab ini, yang ini banyak dipilih, maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Dia keluarkan zakatnya saat dia sudah dibayar, saat sudah dia terima, dikembalikan uangnya, saat itu dia bayar zakatnya sekali saja. Tapi kalau orang itu misalkan dia punya kemampuan, janjinya akan bayar setelah 3 tahun dan dia punya kemampuan untuk bayar, ya, maka yang meminjamkan wajib untuk mengeluarkan zakatnya per tahun. Wajib untuk mengeluarkan zakatnya per tahun. Lah orang itu juga yang lagi megang duit 250 itu,
dia juga wajib mengeluarkan zakat dari harta itu, dari uang itu, karena itu harta dia. Kita harta kita fi dhimmah namanya, itu di tanggungan. Jadi semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita punya utang mobil, enggak. Gimana? Kalau hutang enggak ya. Nah, mau gimana orang yang punya hutang? Yang ada itu piutang. Kemudian dijadikan satu rangkai hutang piutang, ya, hutang piutang. Tapi pertanyaan yang kedua tadi apa? Yang kedua itu misalnya ada teman yang mau hutang, terus kita kan kadang ada khawatir nanti kembalikan. Oh iya. Sementara kita sebagai pemimpin yang baik, ini kan harus tahu menolong. Terima kasih. Nah, kalau Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin berfatwa seperti ini. Kalau ada teman antum yang mau pinjam uang, kemudian dia terkenal ya menjelimet kalau bayar, maka lebih baik jangan dipinjamkan. Jadi membantu dia untuk tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, karena Allah Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Kalau orang punya utang kemudian dia punya kemampuan bayar, tidak bayar, ditunda-tunda, itu dia dosa. Nah, jadi kalau ada teman yang menjelimet untuk bayar, sudah tahu ya, ketahuan ya, karena banyak yang jadi buktinya, ya lebih baik tidak dipinjamkan. Untuk apa? Niatnya mencegah dia dari perbuatan zalim. Tapi kalau kita ini tidak tahu, maka tidak boleh berburuk sangka. Nah, misalkan kita tidak tahu nih sebulan orang asing, tidak kenal, tidak pernah ketahuan dia menunda-nunda pembayaran, dia pinjam, udah kita berbaik sangka kepada dia. Ya, berbaik sangka, kita pinjamkan. Tapi kalau khawatir itu hak kita untuk tidak meminjamkan. Allahu a'lam bishawab. Kita ini ramai bahas, di belakang sudah ramai. Baik, naqtati bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.